Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada hari ini. Kita masih akan membahas tentang Python Data Collection Types. Sebelumnya kita sudah membahas tipe data koleksinya itu list. Ya, nah, hari ini kita akan lanjut part berikutnya, yaitu tipe data koleksi yang lain. Ada tuple, kemudian ada dictionary dan set. Ya, oke, kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu tuple. Nah, tuple ini itu berbeda dengan list. Ya, kalau pada list itu elemennya kita bisa ubah-ubah, ya kita bisa menambahkan data pada indeks tertentu dan sebagainya, bahkan ada operasinya ya, insert, append, pop untuk eraser, del dan sebagainya. Nah, tetapi pada tuple itu elemennya tidak bisa kita ubah-ubah. Jadi kalau kita sudah menetapkan tuple itu nilainya, maka kita tidak akan bisa menggantinya, ya. Jadi dia immutable. Kemudian eh, penulisan tuple itu menggunakan kurung biasa. Kalau list itu menggunakan kurung siku, kalau tuple itu kurung biasa. Nah, tuple ini sama seperti list, dia bisa memuat berbagai tipe data seperti string, float, dan sebagainya. Ya. Kemudian sama seperti list, pada tuple juga terdapat indeks. Ya. Langsung kita masuk ke contohnya saja. Misalkan seperti ini. Saya buat namanya contoh. Misalkan contoh tuple. Nama variabelnya. Kemudian kita pakai kurung biasa, nilainya adalah 2, 3, 5. Seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ingin print keseluruhan, kita bisa pakai print, langsung contoh tuple, seperti ini. Kalau kita ingin print pada indeks tertentu, kita juga bisa menggunakan indeksnya. Ya. Contoh, kita akan print indeks ke 0. Ya, kita juga bisa pakai print eh, pakai titik 2 ya, dari 0, 0, titik 2, 2 seperti ini. Atau kita bisa mulai print, kita mau yang sebelah kanan saja, kita juga bisa menggunakannya, ya. Contohnya adalah min 1. Ya, kalau min 1 berarti yang harusnya di print nanti adalah 5, ya. Kalau kita running, ya ini saya clear dulu. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ya, print contoh tuple berarti yang di print adalah semuanya. Kemudian print contoh tuple indeks 0, berarti yang di print adalah 2 karena indeks 0 indeks selalu dimulai dari 0, ya. Kemudian 0 sampai 2. Ya, berarti yang dimulai adalah 0, 1, 2-nya stop. Berarti yang di print adalah 2 dan 3. Ya. Oke, jadi yang di print adalah 2 dan 3. Kemudian min 1. Ya, indeks min 1 berarti min 1 dari sebelah kanan. Berarti yang di print adalah 5. Ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita ingin coba ubah, misalkan contoh tuplenya pada indeks 0, mau kita ganti nilainya. Misalkan ganti menjadi 9. Nah, kalau kita running, nah, dia terjadi error, ya. Tuple object does not support item assignment. Ya, jadi dia datanya tidak bisa diganti. Ya, ini yang dimaksud dia immutable. Elemen-elemennya tidak dapat diganti, ya. Oke, kita lanjut ke jenis tipe data koleksi berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah dictionary, ya, atau bahasa Indonesianya itu adalah kamus, ya. Nah, dictionary ini mirip seperti list, tetapi dia tidak memiliki indeks. Ya, dia datanya bisa diubah dan sebagainya, tapi dia tidak memiliki indeks. Nah, jadi untuk membuat tanda data itu dia menggunakan yang namanya adalah key dan value, ya, key titik 2 value. Oke. Jadi kita tidak memiliki indeks tapi adanya key, terus diberikan nilainya value. Kemudian penulisan dictionary itu menggunakan kurung kurawal. Kemudian dictionary itu dapat diubah datanya, elemen-elemennya sama seperti list. Kemudian kita bisa menggunakan operasi yang ada pada list. Ya, contohnya, ini saya hapus. Misalkan saya buat nama variabelnya contoh atau example aja. Example dari dictionary. Ya. Nah, kita membuatnya itu menggunakan kurung kurawal, kemudian kita enter saja. Di sini key-nya, key yang pertama saya buat nama.
Kemudian titik 2, saya isi nilainya adalah dengan string Iqbal Ramadhani. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat key berikutnya, kita batasi dengan koma, kemudian kita bisa enter, ya, atau dilanjutkan ke sebelahnya juga nggak apa-apa. Tapi biar enak, kita enter saja, jadi tulisannya di bawah, kemudian kita tulis umur, ya, kemudian umurnya misalkan 17 tahun. Ya, misalkan pekerjaan atau job, ya. Jobnya misalkan, jobnya itu adalah mangaka, ya. Oke. Kalau kita print, ya kita bisa langsung print X dictionary ini, ya. Kalau kita running, oh di sini kurang komanya, ya. Oke, kita lanjut run. Oke, jadi munculnya seperti ini. Oh, saya clear dulu ya, biar kelihatan jelas. Saya running lagi. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, dia pakai kurung kerawal. Oke. Nama Iqbal Ramadhani, umur 17 tahun, jobnya adalah mangaka. Ya, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa mengeprint perbagian. Misalkan print, oke, dalam kurung kita ingin X dictionary-nya itu, ya, kita pakai kurung siku, kita buat namanya adalah nama. Oke, seperti ini. Ya. Jadi, kalau kita print, hasilnya yang muncul adalah Iqbal Ramadhani. Jadi, yang diambil adalah Iqbal Ramadhani. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan sesuatu, ya. Misalkan di sini saya ingin tambahkan X dictionary itu, saya buat key baru, misalkan nama, umur, job, misalkan adalah apa ya, pekerjaan, status, ya, status. Kemudian kita isi value-nya adalah statusnya menikah, misalkan seperti ini. Ya, kemudian kita print X dictionary-nya. Ya, kalau kita run, nah, dia akan ditambahkan di bagian akhir, ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa menghapus, ya, misalkan di sini di atasnya kita bisa pakai X dictionary dot, oh, di sini yang kita hapus adalah jobnya, ya, job dot pop, ya, oh, atau del, ya. Oke, tunggu. Sebentar. Dictionary dot status, oh maaf, job yang mau kita hapus, ya, misalkan seperti ini. Kita menghapus pakai del juga, ya, seperti ini. Ya, jadi jobnya sudah hilang, ya. Yang muncul hanyalah nama, terus umur, kemudian status menikah, ya. Nah, nilai-nilai seperti ini juga bisa merupakan hasil inputan, ya. Dari misalkan di sini kita isi statusnya adalah read. Oh, itu kita bisa menggunakan read, ya, untuk diisi dari orang lain seperti itu, ya. Nanti hasilnya akan masuk ke X dictionary seperti ini, ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oh, maaf, bukan contoh, tipe data koleksi yang terakhir, yaitu adalah set. Nah, set ini sama seperti dalam matematika, itu adalah himpunan, ya. Ini set adalah kumpulan elemen yang tidak memiliki urutan. Kemudian kita menggunakan kurung kurawal, ya, untuk membuatnya. Nah, di sini ada operasinya, ada union, ada intersection, ada difference, ada symmetric
difference. Nah, kalau union, nah ini sama nih, gabungan ya, anak matematika harusnya udah tahu. Kita menggabungkan himpunan A dan himpunan B. Nah, berbeda dengan menggunakan operasi tambah, kalau tambah itu data yang sama bisa jadi ada, duplikat bisa jadi ada 2 kali. Kalau union, nah data yang sama tetap terhitung 1 kali. Kalau intersection, artinya ini irisannya, irisan antara A dan B. Ya, elemen yang berada pada A dan juga elemen yang berada pada B. Ya. Oke, selanjutnya adalah difference. Difference ini apa? Artinya himpunan A tetapi bukan himpunan B, tanpa B. Kan di sini ada intersectionnya nih. Jadi kita ingin A-nya saja tanpa ada anggotanya yang masuk ke anggota himpunan lain. Nah, kita bisa menggunakan difference. Sedangkan kalau symmetric difference itu adalah kita menginginkan himpunan A dan himpunan B tapi tanpa irisannya ya. Jadi tanpa yang merah di atas, jadi kita yang ambil yang kuningnya aja. Nah, contohnya seperti apa? Oke, kita coba langsung. Misalkan kita punya set 1. Ya, ini adalah himpunan yang pertama, kita pakai kurung kurawal. Misalkan himpunannya adalah 1, 3, 4, 10, 9. Seperti ini. Set 2. Ya. Set 2-nya adalah misalkan 3, 4, 2, 3, 4, 10, 18 seperti ini ya. Nah, kita bisa menggabungkannya ya. Misalkan kita buat nama variabel baru, misalkan union. Union itu adalah set 1 dot union ya, unionnya ke set 2. Nah, jadi set 2 itu ditambahkan ke set 1. Kita bisa print union. Oke, jadi yang terprint adalah 1, 2, 3, 4, 9, 10, 18. Nah, kita lihat di sini. 3, 4, 10 itu adalah data yang sama ya pada himpunan 1 dan himpunan kedua. Nah, tapi karena di union sama seperti pada teori matematika, yang diambil hanyalah yang tertulis hanyalah satu buahnya saja ya, tidak perlu dituliskan 3-nya 2 kali, 4-nya 2 kali, 10-nya 2 kali ya. Atau kita bisa menggunakan difference. Misalkan saya buat variabel baru diff, itu adalah set 1 dot difference ya, difference berarti set 2. Sini. Oke, saya print diff. Oke, kalau kita mau pakai intersection itu juga bisa inter ya, kita namanya inter ya, inter saja atau irisan ya, irisannya itu adalah set 1 ya, kita intersection set 2. Oke. Kemudian kalau kita mau pakai simetri ya, kita bisa menggunakan nama variabelnya simdiff ya. Simdifference itu set 1 dot symmetric difference. Nah, seperti ini. Kita tulis set 2. Ya. Kemudian kita coba print semuanya, print irisan. Kemudian print lagi symmetric difference ya. Kita lihat hasilnya. Ini saya clear dulu terminalnya, kemudian kita running. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Kalau gabungannya sudah jelas tadi ya, 1, 3, 4, 10, 9, 2, 3, 4, 10, 18. Kalau di gabung hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 9, 10, 18 ya. Hasilnya adalah sudah dalam bentuk urutan ya. Kemudian difference artinya A tanpa B ya. Artinya di sini kan 3, 4, 10 itu ada di B juga ya, ada di himpunan kedua.
berarti yang di print hanyalah 1 dan 9 saja, seperti ini. Kemudian kalau kita pakai irisan, berarti irisannya adalah 3, 4, 10, maka yang diiris adalah 10, 3, 4 ya. Jadi bisa jadi tidak terurut, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, symmetrical difference. Symmetric difference artinya A dan B tanpa irisan nih keduanya. Berarti jawabannya adalah 1, 9, 2, 18. Hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 18, 9. Ya, itu dia materi kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.